Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara membuat frame di dalam HTML. Frame sendiri adalah teknik yang biasa kita gunakan untuk menampilkan beberapa halaman HTML di dalam satu halaman HTML saja. Gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membuat folder terlebih dahulu. Kita beri nama frame. Kemudian di dalamnya saya simpan sebuah file. Saya pakai teks dokumen saja, nanti kita rubah. Ini saya kasih namanya index. Seperti ini. Nah, defaultnya itu adalah teks dokumen karena tadi saya pakainya teks ya. Nah, untuk merubahnya kita masuk ke tab view. Di dalam tab view, di sini file name extension kalau di saya masih bersih ya. Nah, kalau saya checklist di sini, nah muncul ekstensinya di sini, txt. Nah, ini tinggal saya rename saja. Nah, txt-nya saya ganti jadi HTML. Seperti ini. Terus saya enter. Nanti klik yes. Nah, ini berarti sudah berubah. Cirinya sudah berubah adalah file ekstensinya jadi .html, kemudian tipenya di sini jadi Chrome HTML dokumen. Ya. Kemudian ikonnya pun sudah berubah jadi icon Chrome ya di sini. Itu menandakan bahwa perubahan extension sudah sukses dilakukan. Selanjutnya kita akan mulai melakukan pengeditan di index.html ini. Nah, ini masih kosong. Saya menggunakan Notepad++ untuk text editor, sedangkan untuk teman-teman silakan bebas. Kalau adanya Notepad biasa, boleh menggunakan Notepad biasa saja. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan frame set atau frame tadi, ada format penulisannya. Nah, format penulisannya tuh seperti ini. Normalnya adalah frame set terlebih dahulu, kemudian ditutup dengan frame set juga, dan di dalamnya baru ada frame. Ditutup juga dengan frame, gitu. Nah, apakah ditutupnya bisa seperti ini atau ditutupnya juga bisa seperti ini? Nah, seperti ini. Itu juga boleh. Nah, banyaknya frame yang ada di dalam frame set ini tergantung dari jumlah baris atau jumlah kolom yang dibuat atau yang ditentukan pada saat kita menuliskan frame set. Nah, frame set sendiri bisa baris ataupun bisa kolom, tergantung studi kasus yang memang kita dapatkan. Gitu. Contoh, kalau seandainya saya punya studi kasus, saya ingin membuat sebuah tampilan di mana tampilan websitenya itu paling atas adalah header, ya. Header berarti satu baris itu full header top gitu ya. Kemudian di baris kedua terdiri dari menu dan konten atau isi. Baris kedua ini berarti ada 2 kolom. Kalau baris pertama tadi ada 1 kolom saja. Nah, fokus utamanya berarti di sini adalah baris terlebih dahulu, karena kita akan mencoba 2 buah baris dan di bawahnya itu ada 2 buah kolom. Oke, kita buat dulu baris di sini. Kalau baris berarti kita menggunakan rows, ya. Rows-nya pakai seperti ini. Tinggi ya. Kalau rows itu berarti tinggi, bukan lebar ya. Tinggi dari ukuran ya. Ukuran tinggi dari baris pertama. Ini berurutan. Saya pakai contoh 20%. 20% ini berarti ukuran tinggi dari header ya. Nanti. Kemudian baris kedua saya bisa menggunakan seperti ini. 80%. Pokoknya totalnya harus 100%. 80% seperti ini, atau saya pakai bintang. Artinya ya sama saja sisanya. Kalau tadi 80% berarti ini konstanta ya, tetap seperti ini. Tapi kalau saya pakai bintang, ini berarti sisanya. Kalau seandainya di sini saya kasih 10%, berarti sisanya 90%.
Berbeda seperti tadi, kalau saya pakai di sini 80%, berarti totalnya nggak 100% jadinya. Maka saya pakainya di sini bintang saja, seperti ini. Nah, selanjutnya ini adalah baris ya, baris pertama. Nah, kemudian di dalam baris pertama ini saya punya frame. Saya beri nama frame name adalah Hydra. Gitu. Kemudian SRC, karena kan saya tadi sudah bilang bahwa frame ini menampilkan halaman HTML dari file lain. Gitu. Jadi harus ada source-nya. Source-nya dari file apa yang mau ditampilkan di header ini. Gitu. Contoh, saya pakai di sini source-nya adalah header.html. Nama bisa saja berbeda, ya, tidak masalah. Gitu. Kemudian setelah itu baris kedua. Nah, baris kedua, karena baris kedua ini kita berbicara tidak hanya satu kolom, baris kedua ini ada 2 buah kolom, maka di baris kedua ini saya pakai frame set. Ya, seperti ini. Frame set calls. Ya, pakai S. Ingat, pakai S, jangan hanya call saja. Sama dengan 2. Kemudian saya tutup dulu biar lebih rapi. Nah, calls-nya sama saja. Tadi, sorry, ini belum berubah. 20% ya. Ini juga sama, 20% untuk menu. Kemudian sisanya 80%, itu saya pakai bintang saja. Jadi, di sini ada 2 buah kolom ya. Kolom yang pertama, ini untuk lebih mudah kita copy saja. Sini, name-nya saya ganti jadi menu. Kemudian source-nya saya ganti jadi menu.html. Gitu. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk frame kedua. Frame kedua konten atau isi ya. Menu isi, ininya isi.html. Seperti ini. Oke. Kemudian ini saya save. Nah, itu sampel paling sederhana dari sebuah frame ya. Nah, untuk menampilkan ini pasti masih kosong kalau seandainya kita tampilkan sekarang. Sebagai contoh, kalau saya klik seperti ini, maka hasilnya kosong. Kenapa? Karena di sini filenya tidak ada nih. Nah, saya punya 3 buah file di sini ya. Ini header tadi, ini menu, kemudian ini isi atau konten. Di sini kalau Anda lihat ada file header HTML, menu HTML, isi HTML. Nah, ini 3 buah file yang harus kita buat terlebih dahulu. Oke, untuk lebih mudahnya saya lakukan hal yang sama di sini, buat file baru. Tulis dokumen dulu, ini saya kasih nama header. TXT-nya saya ganti jadi HTML. Yes, seperti ini. Kemudian saya copy yang headernya, ini masih kosong isinya. Saya copy, paste. Nah, yang header yang paling atas saya ganti jadi menu.html. Yang satu lagi saya ganti jadi isi.html. Seperti ini. Oke, 3-tiganya kemudian saya blok seperti ini. Atau boleh satu-satu saja gitu. Pertama header dulu saya edit dengan notepad, masih kosong. Header ini contoh saya kasih warna ya. Saya kasih warna. Ini biar gampang seperti ini. HTML kemudian header head kemudian body ini ya title saja. Header. Kemudian dalam bodinya saya kasih ini BG color.
sama dengan lime. Ya, kemudian untuk di dalamnya saya kasih tulisan center, kemudian H1 atau heading 1. Isinya adalah selamat datang di website saya. Kemudian yang kedua adalah menu. Ini saya copy saja biar mudah. Menu, title, ini menu. Kemudian BG colornya tetap lime saja. Ininya kalau menu tidak menggunakan center. Kemudian ini juga tidak menggunakan. Untuk membuat menu terlihat lebih rapi, kita bisa menggunakan tabel sebenarnya di sini ya. Tapi kalaupun tidak menggunakan tabel, Anda bisa menggunakan list ya. Bebas terserah Anda mau menggunakan apa. Cuma biasanya kalau saya pribadi menggunakan tabel. Jadi bentuknya nanti seperti ini. Tabel. Tutup dulu. Tabel. Di sini tr. TD. Nah, saya copy aja biar lebih mudah. Contoh menu ya. Kemudian setelah itu ini saya kasih TR-nya, saya kasih ini deh, warna tersendiri supaya beda. Yang paling atas ini saya kasih warna white. Ini saya kasih underline seperti ini. Kemudian di dalam TD yang pertama menunya adalah ini menggunakan link ya. Link contohnya apa ya? Menu yang pertama itu adalah home. Ya. Nah, kalau hyperlink berarti menggunakan tab seperti ini. /a. Home. Nah, home itu artinya gini, ketika saya klik menu atau klik home, maka dia harus menampilkan isi.html tadi yang paling awal. Ya. Berarti di sini adalah isi.html. Tuh ya. Kita pastikan dulu benar isi atau bukan. Oh iya benar, isi.html ya. Kemudian setelah isi.html ditampilkan, kalau kita klik home, di sini kita pakai target. Targetnya di mana ditampilkannya? Nah, makanya di sini di index.html kita kasih nama di sini isi. Agak tidak membingungkan sebenarnya, kita bisa rubah ya isinya ini jadi konten lah ya, konten gitu. Name-nya di konten. Jadi nanti si menunya isi HTML ini kalau kita klik di home, maka dia akan munculnya di konten. Nah, akan muncul di sebelah sini. Di sini. Bukan muncul di menu, bukan, tapi di konten. Karena konten ini kita arahkan di sini targetnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah contoh profil ya. Profil. Kemudian ini saya ganti jadi profil. Saya simpan. Ini tetap targetnya konten. Jadi kalau menu home atau profil diklik, tetap masuknya nanti ke sini, ke konten. Ya, itu menu. Jadi ini contoh kalau header saya klik satu, munculnya tampilannya seperti ini. Kemudian menu saya klik, tampilannya seperti ini tuh. Menu home dan profil. Oh, home dan profil. Nah, ini menu ya, seperti ini tuh. Oke, good.
terakhir adalah isi. Isi, saya masukkan yang ini dulu aja. Oke, isi seperti ini. Nah, dalam isi ini BG color-nya saya hapus. Isi dari konten. Title ini nggak akan muncul kalau di dalam frame ya. Ini hanya muncul kalau diklik sendiri. Gitu. Di sini kasih nama saja. Isi halaman isi atau halaman utama seperti ini. Ya. Kemudian, tadi di menu kita ada satu file lagi, yaitu profil HTML ya. Nah, yang isi tadi aja kita rubah. Yang isi kita copy, kita paste di sini. Yang ini ganti jadi profil.html. Nah, profil.html kita buka, kita edit. Ini kita tulis, kita ganti jadi halaman profil. Seperti ini. Jadi kalau saya klik isi, tampilannya hanya ini. Terus kalau saya klik profil, tampilannya ini seperti ini. Ini terpisah-pisah tuh. Nah ini header yang di sini ya, title munculnya cuma di sini. Kalau masing-masing saya klik, tuh. Gini, isi dari profil, isi dari konten, ini menu, ini header. Kalau saya klik satu-satu. Tapi kalau sudah digabung di dalam index.html, maka tentunya tampilannya akan berbeda. Dia tidak akan menampilkan apapun. Contoh ini index.html-nya, ini belum saya refresh. Ini kalau saya refresh, tampilannya seperti ini. Kalau pengen lebih ini, saya klik 2 kali lagi di index.html ini ya. Nah, ini tampilan index.html. Menu tidak bisa diklik ya, karena tidak menggunakan hyperlink ya. Menggunakan hyperlink itu home dan juga profil. Home ini kalau saya klik, yang muncul di sini, halaman utama ya. Karena tadi targetnya, saya pakai target name-nya itu di sini, di konten. Gitu. Kemudian saya klik profil, muncul di sini. Tidak muncul di atas, tidak muncul di sini, tapi munculnya di sini. Kalau saya mau balik ke home, saya klik lagi home. Masuk lagi ke sini. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata saya munculnya di sini, pengen muncul di sini. Nah, berarti targetnya saja dirubah di sini. Name-nya kan header ya. Nah, di sini di menu, saya tulis aja di sini. Targetnya adalah yang profil itu adalah header. Ya, saya simpan. Kalau saya refresh, maka home normal. Ketika saya klik profil, munculnya di atas. Gitu. Karena apa? Targetnya saya ubah jadi header. Gitu. Makanya target di sini sangat penting, ya. Mau ditampilkan di mana, begitu. Nah, tapi ketika nanti mau mengumpulkan nih, kalau tugas mengumpulkan berarti ini harus di-copy semuanya, jangan satu-satu. Karena kalau satu saja ini copy nih, contoh indeks saja saya copy, indeksnya saya copy seperti ini, kemudian saya kirim sebagai tugas, ya. Ini kalau saya klik, tampilannya kosong. Kenapa? Karena tidak ada file lainnya. Gitu. Mudah-mudahan cukup paham sampai sini ya. Kalau ada yang tidak paham, nanti silakan bisa didiskusikan di forum diskusi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.